Jadi kalau di rumah sakit itu yang tadinya orang selalu menilai makanan rumah sakit itu kan nggak ada rasa ya. Masakan rumah sakit nggak enak, gini enggak kok. Kita di sini melalui prosedur gitu ya. Ya ada ininya dari cara pencucian makan pasien, dari cara pembuangannya, terus nanti pencuciannya. Di sini kita selalu pakai Lifebuoy. Sekarang bulan Ramadan ya Mbak, sangat ini banget deh gitu, istilah kita meninggalkan dengan keluarga, dengan terutama suami, anak gitu ya. Jadi itulah resikonya pekerja ya. Seperti saya memilih bekerja pasti punya resiko. Paling itu yang bisa saya lakukan gitu. Nama saya Emilia Sandra, bekerja sebagai bagian pemasak di Rumah Sakit Haji Jakarta bagian gizi. Saya berangkat dari rumah naik sepeda motor. Nanti nyampe sini langsung seperti biasa istirahat dulu sebentar. Ya nanti langsung ganti baju dinas, udah langsung kerja. Saat ini saya hampir mendekati umur 50 tahun. Udah mau setengah abad ya ternyata. Dan di sini saya bekerja udah hampir 28 tahun. Dari masih bujangan sampai udah punya anak 4. Alhamdulillah barokah. Awalnya aku kan di Rumah Sakit Abdi Waluyo ya. Terus kemudian ada rumah sakit baru di daerah sini gitu. Dan ini ada rumah sakit Islam yang notabene aku pengen banget pakai kerudung, berhijab gitu saat itu. Dan iseng-iseng lamar di Rumah Sakit Haji Jakarta ini. Itu di tahun 1996, bulan Mei. Jadi dan aku langsung diterima karena sudah punya pengalaman kerja di rumah sakit lain. Alhamdulillah ya, yang selama ini berjalan kami dalam waktu Ramadan pun kami tidak ada kendala dan tidak ada ya seperti berjalan seperti biasa aja. Mungkin karena kami sudah terbiasa kali ya. Nama saya Ibu Desi Amelia, umur 53 tahun. Saya bekerja di Rumah Sakit Haji sebagai juru masak sambil membantu mencuci peralatan masak dan pasien. Saya bekerja sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang. Awalnya ya melalui proses yang sangat panjang ya, melamar di Depkes. Ternyata saya diterima. Saya mencuci peralatan masak dengan seperti biasa. Beda dengan mencuci peralatan makan pasien. Kalau makan pasien kita lebih hati-hati lah istilahnya. Kita bisa dibedakan ada infeksi atau tidak. Insya Allah aman Mbak di kita, karena sesuai dengan prosedur lah ya, cara pencuciannya gitu. Untuk menu makanan kami berdasarkan
kecukupan nutrisinya. Ada hewani, nabati, terus sayuran seperti itu. Untuk kebutuhan pasien itu nanti yang menentukan ahli gizinya di bagian pendistribusian, bahwa umpama pasien ini punya penyakit hipertensi, maka dia nanti yang akan membagikan, oh makanan yang diberikan ini, tapi dengan menu yang sudah kami masak. Proses menentukan makanannya biasanya kami membuat menu 10 hari, itu ada tim antara ahli gizi juga tim pemasak. Setiap 3 bulan sekali diganti menunya itu. Jadi kalau di rumah sakit itu yang tadinya orang selalu menilai makanan rumah sakit itu kan nggak ada rasa ya, semua beda. Tapi ternyata saya sejak jadi chef di rumah sakit Haji ini, ternyata beda dari rumah sakit yang lain. Yang menu diet khusus gimana? Diet khusus jadi kita bedakan cuman antara rendah garam dan tidak normal seperti itu. Nanti dibedakan waktu penyajian disesuaikan sama diet masing-masing pasien. Jadi ini berarti bumbunya standar ya? Standar. Kalau dia mau rendah garam, yang rendah gula, itu nanti dipisahnya di mana? Jadi kita cuma misahkan antara yang rendah garam sama yang normal aja, Bu. Iya. Jadi kalau yang tidak punya hipertensi berarti dia makanannya biasa gitu. Setiap saya jelaskan seperti itu gitu ya, mereka dan kalau keluarga pasien pun ada keluarga pasien secara nggak sengaja saya lagi ke atas, terus ada pasien anak-anak selesai dirawat gitu, dia sampai nangis-nangis. Kenapa Bunda kok pulang sih, di sini makanannya enak? Terus saya tanya, emang kok makanannya enak? Emang Ade habis dirawat? Iya, kemarin aku sakit, aku dirawat. Tapi masakannya enak, katanya gitu. Makanya setiap saya ada yang tanya masakan rumah sakit nggak enak, gini enggak kok, di rumah sakit Haji enak kok gitu. Saya berusaha untuk menjelaskan gitu, karena yang dibedakan cuman itu tadi. Kalau dia nggak ada hipertensi nggak masalah soal rasa gitu. Seperti contohnya rolado ya, rolado ayam itu saya rekomendasi banget buat untuk anak-anak yang susah makan. Nah, itu juga untuk pasien-pasien yang manula-manula yang ibaratnya yang susah untuk giginya sudah empong. Nah, itu rolado ayam itu sangat direkomendasikan gitu. Karena itu buat anak pun, umpama yang anak-anak yang tidak suka sayur, itu bisa dimasukkan sayuran di dalamnya seperti itu. Perbedaan chef rumah sakit dengan chef pada umumnya, kalau kami kan ada sedikit ilmu gizinya ya, membedakan seperti itu. Dan bahan-bahannya juga beda mungkin ya, apalagi kalau sekarang kan sudah diinikan bahan-bahan halal, dan terus kalau di rumah sakit lebih diperhatikan kualitasnya, pengawasannya seperti itu. Untuk higienisnya benar-benar dijaga karena untuk pasien ya gitu. Untuk pencucian alat makan pemasak kita ada di dalam. Tapi kalau untuk pencucian piring pasien ada di luar. Beda untuk dari segi tempat cucian itunya ya, sabuk itunya kita beda gitu. Khusus sendiri buat pemasak ada, buat untuk alat makan pasien juga ada. Kita di sini melalui prosedur gitu ya. Ya ada ininya dari cara pencucian makan pasien, dari cara pembuangannya, terus nanti pencuciannya. Terus terakhir ada perendaman, ada penghangatan juga untuk peralatan makan pasien gitu. Insya Allah untuk pencapaian ke pasien insya Allah aman untuk peralatan makan pasien. Kalau pencucian kita tidak bersih, resikonya banyak ya untuk pasien, terutama pasien itu bisa juga kayak diare. Pasien suka ada diare gitu. Makanya kita dalam sebulan sekali suka diiniin juga dari peralatan, diperiksa dari lab ya, peralatan sampai makanan juga pun diperiksa. Apakah ini layak atau tidak gitu, apakah ada bakteri atau tidak. Di sini kita selalu pakai Lifebuoy.
Kalau pakai Lifebuoy ini enaknya dia bisa mengangkat lemak gitu ya, dan bersih higienis. Tenaganya hanya cuma ibaratnya cuma dielus-elus doang deh gitu. Cara pencuciannya gitu ya. Di rumah juga saya udah pakai Lifebuoy. Lifebuoy itu lebih higienis deh itu menurut Ibu ya. Satu tim pagi 2, malam 2, sore 2. Untuk khusus itu ya, apa itu namanya? Pemasak ya, chef ya. Tapi kan ada tim-tim yang lain, ada pembagian makanan sendiri, terus ada yang ngantar sendiri seperti itu. Jadi ada job disknya yang jadi setelah masak kita prepare untuk shift selanjutnya seperti itu. Jadi nggak ada setelah masak terus diem terus nganggur duduk-duduk gitu main HP, enggak lah. Pasti ada job disk yang lain gitu untuk prepare yang menu selanjutnya. Kalau jam pembagian makanan untuk pasien tetap di bulan puasa atau bukan bulan puasa pun tetap. Jadi kalau pasien kan jarang yang nggak puasa ya. Jadi tetap berjalan seperti biasa. Itu kalau makan pagi kami jam 6 distribusi pembagian makanan, makan siang jam 10. Kalau sore untuk makan sore jam 4. Itu pembagian makanannya untuk pasien. Alhamdulillah 28 tahun bekerja di Rumah Sakit Haji Jakarta, saya punya tim yang solid ya. Baik dalam bekerja, dalam berkeluarga. Jadi apapun yang saya dapatkan di sini, ini jadi rumah kedua saya. Dan tim saya adalah saudara-saudara saya sendiri gitu ya. Jadi masalah pekerjaan kami selalu mengingatkan, juga masalah ibadah. Pokoknya di sini ini pokoknya keluarga kedua saya deh gitu, seperti itu. Sekarang bulan Ramadan ya Mbak, sangat ini banget deh gitu, istilah kita meninggalkan dengan keluarga, dengan terutama suami, anak gitu ya. Yang aturan kita bisa buka bareng bersama, kita bisa sahur bersama, dengan menjalankan tugas di Rumah Sakit Haji ya terpaksa apa ya istilahnya ya sudahlah gitu. Jadi itulah resikonya pekerja ya. Seperti saya memilih bekerja pasti punya resiko. Seperti halnya saya harus meninggalkan anak-anak, apalagi saya di sini dari saya masih bujangan dan saya punya anak 4 dan harus meninggalkan anak-anak gitu. Tapi sebagai seorang ibu saya dan memilih bekerja saya sudah bisa resikonya seperti apa gitu, dan anak-anak alhamdulillah bisa menerima gitu. Jadi di saat saya libur saya benar-benar menggunakan waktu saya sebaik-baiknya buat keluarga. Momen yang terlewatkan kadang-kala kalau anak-anak lagi sekolah dan harus diantar seperti anak-anak yang lain, itu terlewatkan begitu saja karena saya kan harus masuk pagi, masuk siang, ada shift-shiftan seperti itu. Itu momen-momen yang sampai saat ini kadang masa kecil anak-anak itu nggak sempurna masa kecil anak-anak yang ibunya ada di rumah gitu. Tapi ya alhamdulillah anak-anak tumbuh dengan sehat, dengan bahagia gitu walaupun saya harus bekerja. Assalamualaikum, Mas. Udah siap-siap buka puasa? Iya, siap-siap. Masih kerja ya? Iya, Ibu masih kerja ya. Maaf ya, Le. Ibu nggak bisa nemenin. Iya, ntar tinggal bikin teh manis buat ayah juga ya, sama Ilman. Ya, alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin, amin, amin. Semangat kerjanya Ibu. Iya, lancar barokah ya, Mas. Paling itu yang bisa saya lakukan gitu, karena kalau libur kan juga terbatas ya, paling cuma sehari 2 hari seperti itu. Suami pertama
saya suami, kedua baru saya ada kan kita ada grup ya, grup keluarga sendiri, baru nanti saya semuanya saya video call gitu. Assalamualaikum. Halo. Bi, mau buka puasa nih. Udah siap semua kan? Ibu udah siapin semuanya tuh makanannya. Maaf ya, nggak bisa buka puasa bareng-bareng. Oh, karena kamu badannya nggak enak. Enggak, Kenapa udah badannya? enak. Kuat. Kuat, alhamdulillah. Tinggal bikin teh manis aja ya. Bilangin teteh suruh bikin teh manis. Kalau ibu kan sebenarnya hobi menyanyi gitu ya. Jadi paling di sini kita bernyanyi gitu. Karena waktunya sedih ya sedih, waktunya menangis ya nangis gitu bareng-bareng gitu. Ibu banyak lagunya. Ya itu paling jika ingin melihat ikan di dalam kolam. Nah itu yang sering ibu putar di sini gitu bersama teman-teman gitu. Itu ibu kalau nggak ada lagu itu kayaknya nggak enak gitu. Pakai Pak Heri itu selalu, ayo mak musik mak gitu dia selalu untuk penyemangat. Karena berhubung di sini ya lumayan juga kan ya kalau dilihat dari pekerjaannya step by step ya dari ini. Aduh mikirin ini belum kesini, belum kesini. Tapi dengan kita ada lagu, kayaknya ibu tuh jadi semangat. Gitu. Prinsip saya sebagai seorang chef, salah satu ibadah saya ke Allah ya, dan makanan itu salah satu penyembuh buat pasien. Kadangkala memang namanya pasien itu ada selera makan atau enggak gitu, tapi alhamdulillah untuk yang saya perhatikan dan saya selalu menanyakan ke teman-teman pengantar yang ke atas gitu, pramusaji ke atas. Jadi kalau makanannya selalu ya memang ada yang nggak habis, ada yang habis, tapi insya Allah karena mereka mungkin itu tadi kondisi pasien nggak sama gitu. Tapi alhamdulillah sih untuk sampai saat ini tuh jarang yang nggak habis gitu. Tantangannya ya sangat berat juga ya tantangannya. Beratnya gini ya, paling yang dirasain hanya pinggang gitu ya. Iya, berat deh pokoknya untuk mencuci-cuci peralatan masak juga dengan pasien sangat berat. Kepuasan seorang chef adalah ketika ada pasien merasa puas dan dia makan makanan kami itu sampai habis, sampai dia catering apa itu ada rasa bangga gitu. Alhamdulillah ternyata hasil kerja saya tuh nggak sia-sia gitu. Oh, mentalnya harus kuat, harus tahan banting dengan istilahnya namanya kita kan satu tim ya, kita nggak tahu teman yang satu seperti apa gitu istilahnya ya, ininya gitu kerjanya seperti apa, kita harus tahan mental aja deh kalau untuk ini dengan tenaga, terutama tenaga ya fisik gitu istilahnya kalau untuk di dapur. Ya harus ikhlas ya pokoknya, ikhlas banget gitu kerja di gizi itu. Ketulusannya juga harus disiapkan juga gitu. Memang selama bekerja kita nggak bisa itu hitungan atau apa, itu mungkin itu dari ketulusan gitu. Saya pesan ibu ya untuk yang bekerja di dapur, ibu sarankan untuk mencari alat pencuci piring tuh yang bisa mengangkat lemak dan bersih serta higienis. Kalau ibu sudah memakai Lifebuoy sabun pencuci piringnya.